Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, saya dari Manajemen Bisnis. Saya akan mempresentasikan aspek hukum tentang contoh pelanggaran merek dagang. Yang pertama adalah latar belakangnya, penjelasan menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai permasalahan pada pokoknya adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Selain itu, apabila merek telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jenis jasanya, merek terkenal memiliki pihak lain untuk barang dan jasa sejenisnya. Mereka terkenal memiliki pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau identifikasi geografis terdaftar. Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum merek. Latar belakangnya selanjutnya adalah pelindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap merek dagang yang terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dagang tersendiri untuk menciptakan image eksklusif dari produknya sendiri yang diperoleh melalui periklanan, penjualan, atau bahkan produk-produknya secara langsung. Adanya peniru merek terkenal pada dasarnya dilandasi oleh etika yang tidak baik, mengambil OP atau pencipta dari tim Lindsay kata 151 keempat. Kesempatan ini dari ketenaran yang dimiliki oleh merek tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik yang terkenal disebabkan adanya kemungkinan yang berkurangnya produk penjualan akibat dari sebagian konsumen yang beralih pada merek yang menyerupainya. Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek dagang terkenal ada untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditandatangani oleh Mahkamah Agung dan diputuskan dalam keputusan MA nomor 57 PDT Sus HKI merek tahun 2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Latar belakangnya selanjutnya adalah dalam keputusan tersebut penyelesaian sengketa antara Ruben Onsu sebagai pemilik merek dagang geprek bensu pada PT Ayam Geprek Beni Sujono, bahwa tergugat PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik hak dan pendaftar pertama first to file antara merek bensu, bahwa selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem first to file, maka tergugat diberikan hak eksklusif pada merek yang terlebih dahulu didaftarkan atau dilakukan permohonan pendaftaran untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata bensu sebagaimana tersebut di atas di Indonesia membedakan merek tergugat dengan merek pihak lain. Oke, analisis masalahnya adalah merek merupakan tanda berupa bentuk, gambar, kata, nama, huruf-huruf, angka, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, atau merek kolektif. Merek dagang menurut pasal 1 angka 2, merek adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan atau hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Penelitian ini memuat salah satu sengketa merek dagang yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu pada PT Ayam Geprek Beni Sujono yang
termuat dalam putusan pengadilan nomor 57 PDT-Sus KHI merek tahun 2019 PN PT Niaga Jakarta Pusat. Di dalam gugatannya, penggugat menyatakan keberatan atas nama bensin yang digunakan dalam bisnisnya ayam geprek yang dimiliki oleh tergugat tersebut. Dalam skripsi permasalahan antara bahasa adalah bagaimana sistem informasi di Indonesia, perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar, dan analisis dari kasus tersebut, sengketa merek Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian hukum non-formatif atau yang disebut juga dengan penelitian non-doktrinan yang digunakan dengan cara mengumpulkan data-data melalui bahan pustaka, data sekunder, serta melalui pertinjauan yuridis terhadap norma-norma serta literatur yang berkaitan dengan aspek pembatalan merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Kekayaan Intelektual. Dan dengan mendukung putusan nomor 57 PDT-Sus KHI merek tahun 2019 PN Niaga Jakarta Pusat, di dalam gugatannya, penggugat menyatakan keberatan atas nama bensu yang digunakan dalam bisnis ayam geprek milik tergugat. Di dalam skripsi permasalahan yang dibahas adalah bagaimana sistem pendaftaran merek di Indonesia, perlindungan hukum bagi mereka yang sudah terdaftar, dan analisis dari kasus sengketa merek Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Metode penelitian lainnya dalam skripsi non-formatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan bahan pustaka, data sekunder melalui pengetahuan yuridis terhadap norma-norma literatur berkaitan dengan aspek-aspek pembatalan merek yang telah didaftarkan, menunjukkan bahwa pengaturan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dagang dan indikasi geologis. Sistem pendaftaran merek sendiri terdaftar dalam konsultif, di mana pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Terhadap pendaftaran merek yang tidak akan diberikan hak merek kepada pemilik merek. Hak ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seorang tidak dapat diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila merek yang ditiru dengan orang lain. Jika analisis terhadap putusan tersebut dipandang dari asas pendaftaran merek, yaitu first to file, yang artinya pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut adalah yang dianggap sebagai pemilik atas merek tersebut. Maka atas putusan tersebut telah tepat di mana hakim meminta Direktorat Jenderal KHI untuk membatalkan merek dari kelas 43 yang sudah didaftarkan penggugat, dan hakim berpendapat bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pendaftar dan pemilik merek itu dahulu dan tidak ada unsur meniru dari Ruben Samuel Onsu. Oke, teori yang terkait dalam permasalahan tersebut ada teori distinctiveness dan teori deliminial, daya pembedaan yang diperoleh melalui penggunaannya. Oke, teori pertama itu menjelaskan tentang suatu merek yang hanya bisa didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut memiliki distinctiveness atau daya pembeda. Karena itu, kata, nama, simbol, atau gambar atau logo hanya dapat dilindungi sebagai merek apabila merek daya pembaca yaitu digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu prosedur oleh pesaingnya. Oke, teori yang kedua adalah membahas tentang walaupun prinsip mereka deskriptif ini tidak dapat didaftarkan dan diberikan perlindungan, namun pada kenyataannya di beberapa negara
Atau ada juga di Indonesia merek deskriptif ini dapat digambarkan dan diberikan perlindungan. Di beberapa negara, terutama di negara-negara forum law berkembang teori ini, yaitu teori perlindungan merek karena penggunaannya terus-menerus dan dapat mengakibatkan suatu merek bersifat deskriptif dapat dianggap menjadi daya pembeda. Penyelesaian masalah dari kasus ini adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum non-formatif yang digunakan dengan pengumpulan data atau premier dan data sekunder, serta dalam penelitian kepustakaan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dan akualitatif. Indonesia mempunyai dua jenis bentuk penyelesaian sengketa atas hak kekayaan intelektual, yaitu secara litigalisasi dan non-litigalisasi. Dari sengketa antara geprek bensu dengan IM geprek bensu, kedua belah pihak memiliki jalur pengadilan atau untuk menyelesaikan sengketanya. Bekerja dari kasus tersebut, merek bensu, hakim tidak melihat kata bensu ini sebagai singkatan dari nama orang yang terkenal. Selanjutnya adalah dari persidangan terkuat berdasarkan first to file yang disebut sebagai nama bensu, pertama kali didaftarkan merek IM geprek bensu yang dimiliki oleh PT IM geprek Beni Sujono pada tanggal 3 Mei tahun 2017. Terakhir, Ruben Onsu mendaftarkan merek pada tanggal 7 Juni tahun 2018 dan sesuai keputusan pengadilan, yaitu membatalkan geprek bensu Ruben Onsu secara keseluruhan. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang permasalahan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.